supaya mencurahkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada apa mereka kesaksian Musa dan para nabi? Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau dibangkitkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, dari kisah firman Tuhan yang kita baca ini, kita tahu semua dan pernah dengar. Saya percaya anak sekolah minggu juga pernah dengar tentang kisah Lazarus ini. Dan di sana kita mengetahui bahwa kisah ini bercerita tentang orang kaya dan Lazarus. Nah, orang kayanya masuk neraka, orang miskinnya masuk surga. Nah, lalu apakah karena orang kaya ini dia kaya lantas dia masuk neraka, ataukah karena Lazarusnya miskin dia masuk surga? Nah, ini kan menjadi suatu pertanyaan. Mungkin adik-adik bilang, saudara-saudara bilang, emang benar bang orang kaya itu susah masuk surga? Ada ayatnya kok gitu ya. Ayatnya ada di Matius 16 ayat 30 yang dikatakan di sana bahwa orang kaya akan lebih sukar masuk ke dalam kerajaan Allah, seperti itu ya. Nah, tetapi firman Tuhan ini menjelaskan bahwa sebenarnya bukan kaya atau miskinlah yang menentukan seseorang itu masuk neraka atau masuk surga, tetapi yang menentukan orang masuk surga atau neraka adalah bagaimana respon seseorang itu terhadap kesempatan yang Tuhan sediakan. Nah, apa yang Tuhan sediakan bagi semua orang? Nah, kesempatan yang Tuhan berikan adalah jalan keselamatan. Tuhan sudah bilang di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan sudah berkata, ini aku jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya, ketika seseorang itu mengharapkan dia selamat, nah ini adalah kesempatan buat dia untuk dia datang kepada Tuhan sehingga dia memperoleh keselamatan. Tapi sering sekali kesempatan yang Tuhan berikan buat semua orang justru disia-siakan oleh manusia. Nah, sama halnya seperti orang kaya ini. Orang kaya ini diceritakan di dalam ayat ini adalah orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan buat dia. Nah, kalau kita berbicara soal kesempatan, mungkin kalau ketika kita tinggal di dalam dunia ini, kita sering berkata kesempatan berharga itu hanya datangnya berapa kali. Kalau pepatah dunia bilang kesempatan yang berharga itu hanya datangnya satu kali. Mungkin orang mengambil ini sebagai alasan, wajar dong bang, aku hari ini gagal karena kesempatan yang dikasih cuma satu kali. Mungkin kita bilang wajar dong aku kayak gini, aku hidup susah karena kesempatanku hanya satu kali. Nah, itu sering sekali kita membuat menjadi satu alasan buat kita untuk kita tidak bangkit, untuk kita tidak maju dalam kehidupan kita. Nah, tapi yang diberikan Tuhan justru sebaliknya. Kalau dunia memberikan kesempatan hanya satu kali, justru hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan itu berkali-kali. Tuhan sudah bilang, akulah keselamatan.
Hari ini kita dengar, tapi kita nggak ada respon, kita nggak mau ambil kesempatan itu. Oke, nggak apa-apa kata Tuhan, mungkin di lain waktu. Nah, pada saat waktu kita dengar lagi firman Tuhan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tapi kita masih menunda terus. Kita tidak ambil kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kesempatan sesungguhnya, kalau Tuhan berikan kita kesempatan, ketika kita hidup di dunia ini, itulah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia bukan hanya sekali, tapi kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita boleh mengenal Dia, dekat dengan Dia itu berkali-kali. Sampai akhir hidup kita, ketika kita hidup, nah itu adalah kesempatan buat kita untuk kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Makanya saudara, ketika masih punya kesempatan, hari ini firman Tuhan katakan, gunakan, ambil kesempatan itu dan lakukan sebaik-baiknya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita yang hadir di sini, terkhususnya buat anak muda, kalau hari ini Anda masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, Anda masih diberikan panca indera yang sehat oleh Tuhan. Nah, ketika Anda beribadah kepada Tuhan, ketika pemimpin pujian katakan lakukan gerakan ini, lakukan. Ketika pemimpin pujian katakan tepuk tangan, saudara bayangkan ketika kesehatan, kesempatan yang saudara punya hari ini hilang. Dan ketika pada saat tangan Anda sudah mulai stroke, nanti udah nggak bisa tepuk tangan. Nah, ini kan bisa gawat seperti itu ya. Jadi kalau ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, kalau kita bisa bertepuk tangan, kalau kita bisa buat gerakan, karena kesempatan yang kita punya untuk melakukan hal yang demikian ketika kita sehat, ketika panca indera kita semuanya berfungsi dengan baik. Dan kalau hari ini kalian semuanya masih kuat untuk berjalan, nah ketika ada ibadah-ibadah yang mungkin diharuskan atau memang diadakan di gereja kita ini, hadir, datang seperti itu. Karena kalau ketika kaki kita juga sudah nggak bisa untuk berjalan, kita harus duduk di kursi roda, itu artinya kesempatan kita untuk menggunakan kaki kita untuk mencari Tuhan itu akan hilang. Memang masih bisa kita lakukan, Tuhan masih bisa kesempatan, nggak hilang kesempatan walaupun mungkin tangan kita, kaki kita mungkin sudah nggak bisa digunakan. Ketika kita datang kepada Tuhan, berserah minta ampun kepada Tuhan, Tuhan masih kesempatan. Dan kalau hari ini kita masih sehat, gunakan kesempatan itu untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Orang kaya ini dia kehilangan kesempatan untuk menerima keselamatan. Mengapa saya katakan demikian? Mengapa saya katakan orang ini kehilangan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, kehilangan kesempatan untuk mengasihi sesamanya? Sudah jelas, si orang kaya ini kehilangan kesempatan untuk mengasihi sesamanya. Karena kita tahu ceritanya, orang kaya ini tidak memberikan apa-apa kepada si Lazarus yang miskin ini. Padahal niatnya hanya datang untuk mengisi perutnya dari remah-remahnya juga, kita dari sesuatu yang jatuh gitu. Tapi kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini, yang memang gak ada sama sekali gitu yang diberikan kepada Lazarus ini, sampai-sampai mungkin dia mati karena kelaparan seperti itu ya. Nah, kesempatan yang Tuhan berikan, yang seperti saya katakan tadi, itu kesempatan yang berkali-kali dan kesempatan yang mempunyai jangka waktu yang sangat lama. Di dalam Lukas 16 ayat 27 sampai 31 saya bacakan buat kita. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Nah, di sini orang kaya ini sedang berkata dia sedang dalam penderitaan. Dia mau ulang lagi, nggak bisa. Waktunya sudah berlalu, kesempatannya sudah hilang, sehingga membuat dia hidup di dalam penderitaan. Makanya dia suruh, dikatakan di sini, tetapi kata
Dia berkata supaya ia memperingati mereka dan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Nah, artinya ketika dia hidup, sebenarnya ketika dia masih hidup, dia itu sudah banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian, dia sudah banyak mendengarkan tentang firman Tuhan. Tapi yang membuat dia akhirnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keselamatan itu adalah karena dia menunda. Nah, kalau hari ini mungkin teman-teman semua adik-adik di sini hari ini kalian punya kesempatan mungkin untuk dipakai di gereja ini, mungkin sebagai singer, sebagai WL. Nah, bersyukurlah karena menurut saya kalian adalah orang-orang yang mempergunakan kesempatan saudara dengan baik. Nah, buat yang lain mungkin yang masih hari ini untuk menunda-menunda, udah ada ditawarin mungkin untuk ikut melayani tapi nanti dulu. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk jangan menyiapkan kesempatan yang ada pada kita. Kalau mungkin gembala di tempat ini atau senior kalian yang memberikan tanggung jawab dalam pelayanan, kalian disuruh karena menurut dia pasti kalian itu bisa seperti itu ya. Nggak akan mungkin disuruh kalau kalian memang itu nggak mampu. Tapi karena orang-orang senior kalian atau ibu gembala atau gembala atau mungkin abang-abang netmus yang nyuruh seperti itu, karena memang menurut mereka kalian punya kesempatan untuk ikut ambil di dalam pelayanan seperti itu. Jadi ketika ada kesempatan yang kalian terima, firman Tuhan bilang hari ini, ayo kerjakan, ambil kesempatan itu, jangan sia-siakan, jangan tunda-tunda. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kesempatan untuk kita percaya Tuhan juga harus kita gunakan. Mungkin buat orang yang di luar sana seperti itu ya, yang mungkin berkali-kali mendengarkan kalau Tuhan itu adalah juru selamat, Tuhan itu adalah penebus, mungkin hari ini masih menunda. Dan firman Tuhan hari ini sangat-sangat mengingatkan supaya orang-orang yang di luar sana yang sudah sering mungkin mendengarkan khotbah-khotbah dari konten-konten kreator yang lain yang menyatakan yang bahwa Tuhan adalah juru selamat, nah, hari ini ambil keputusan seperti itu ya, jangan menunda lagi. Nah, kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan itu sangat berharga, jadi jangan dibiarkan lewat begitu saja. Nah, oleh karena itu hari ini teman-teman semua, ketika ada kesempatan yang mungkin menghampirimu, jangan keraskan hatimu, jangan menjadi orang yang bebal. Kalau memang Tuhan sudah kasih tanggung jawab, kerjakan. Kalau memang udah ada tawaran kesempatan, ambil dan lakukan dengan baik. Karena kesempatan hanya berlaku ketika kita hidup di dunia ini. Ketika kita sudah pergi kembali kepada Tuhan, maka kesempatan itu akan hilang. Nah, jadi apa yang kita lakukan di bumi, nah itu ketika kita berbuat jahat, kita nggak bisa lagi bilang aku ingin berubah Tuhan, ampuni aku, nggak bisa lagi. Nah, perbuatan kita di bumi itu juga Tuhan lihat. Jadi ketika kita mulai percaya kepada Tuhan, kita hidup, nah itulah yang membawa kita untuk kita boleh menikmati janji Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan hari ini tidak saya panjangkan. Nah, intinya ketika kita mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik, mari kita kerjakan. Nah, ketika kita mempunyai kesempatan untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, kita datang. Ketika kita mempunyai kesempatan untuk melayani Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, inilah firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami hari ini diingatkan Tuhan untuk kami boleh mempergunakan waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, jika kami mengambil kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan Tuhan, maka hidup kami akan menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak mau seperti orang kaya ini yang kehilangan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik kepada sesama kami, kehilangan kesempatan untuk melakukan yang baik kepada Tuhan.
Dan biarlah lewat firman Tuhan ini Tuhan, kedepannya kami boleh melakukan dan memberikan waktu kami boleh mengambil kesempatan yang boleh yang datang menghampiri kami, sehingga kami boleh mengerjakan segala sesuatunya itu baik untuk sesama kami dan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.